Selamat siang dari Beijing, kami lagi di Xinghe Station Beijing dan ini adalah part kedua, hari ketiga kami di Beijing, China. Tadi pagi kami mengunjungi Great Wall Section Padaling. Dari Padaling kami naik kereta cepat dan kami akhirnya sampai ke Xinghe Station ini. Sayangnya, Xinghe Station ini jaraknya cukup jauh menuju ke tujuan kami selanjutnya, yaitu The Palace Museum atau yang lebih dikenal dengan nama Forbidden City. Perjalanan dari Xinghe Station ini menuju ke Palace Museum sekitar 45 menit naik Didi atau taksi online-nya China. Untuk tiket masuk ke The Palace Museum atau Forbidden City, kami membeli langsung di website resminya dan harganya sangat terjangkau dibandingkan apabila kita membandingkan di aplikasi lain. Karena aplikasi lain itu sebenarnya menawarkan tur ke dalam disertai dengan pemandu. Harga masuk juga akan berbeda untuk senior yang berusia di atas 60 tahun maupun student. Student juga ada harga khusus. Untuk pembelian kita memakai paspor, jadi nantinya prosesnya kita hanya perlu menyerahkan paspor kita di loket pintu masuk setelah pemeriksaan barang. Ini adalah titik terdekat yang bisa Didi atau taksi online memberhentikan kita. Kita masih hanya perlu berjalan menuju ke gerbang utama. Ini adalah sisi barat atau sisi timurnya. Kita perlu berjalan ke gerbang utama. Ini adalah pintu masuk utama dari Forbidden City. Ini adalah bagian depan dari Forbidden City. Sebagai informasi juga, tiket yang kita pesan melalui website resmi baiknya 7 hari sebelum kedatangan. Dan kita bisa memilih pagi atau siang. Dan Forbidden City ini buka dari 8.30 sampai jam 5 sore saja. Hari Senin tutup. Rombongan kami cukup beruntung dan kami memesan 7 hari sebelum kedatangan dan kami hanya tersisa untuk kunjungan siang hari saja. Dan ini bersyukurnya sesuai dengan itinerary kami karena paginya kami ke Padaling dulu, Great Wall, kemudian siangnya kami baru ke Forbidden City. Andai kata dibalik mungkin schedule kami akan berantakan. Oke, saatnya kita masuk ke Forbidden City. Ini adalah pemeriksaan barang. Kemudian setelah melalui pemeriksaan barang, kita hanya perlu ngetap paspor kita. Kalau kita bingung, kita tinggal tunjukkan kepada petugas, nanti akan dibantu. Jadi paspor kita adalah tiket masuk menuju Forbidden City. Setelah melewati pemeriksaan, kita akan dihadapi dengan beberapa pintu masuk. Nah, ini adalah pintu masuk yang tengah. Ini dulunya hanya bisa dilewati oleh kaisar dan orang-orang penting. Saat ini, semua pun boleh bisa memasuki tempat ini. Forbidden City yang merupakan kompleks dari istana kekaisaran dan kediaman Kaisar Tiongkok beserta anggota rumah tangganya selama periode dinasti Ming dan dinasti Qing menjadi pusat pemerintahan Tiongkok hampir 5 abad sejak 1420 sampai 1924. Forbidden City memiliki luas 720.000 meter persegi, 980 bangunan dan lebih dari 8.000 ruangan.
Forbidden City merupakan koleksi terbesar struktur kayu kuno di dunia yang diakui oleh UNESCO pada tahun 1987 sebagai situs warisan dunia. Untuk makan siang kami bersepakat untuk makan siang di restoran di dalam Forbidden City. Memang untuk harga dengan menu yang mirip-mirip akan sedikit lebih mahal daripada harga di luar, tetapi karena keterbatasan waktu kami dan hari ini cukup padat, kami sepakat untuk makan di restoran di dalam Forbidden City. Setelah makan siang, kami mengeksplor dua tempat yang sudah kami beli tiketnya, termasuk dalam tiket standar tiket, yaitu The Gallery of Clock dan juga The Treasure Gallery. Di dalam galeri ini adalah berupa museum, kita bisa melihat peninggalan berupa jam, lukisan, keramik, giok, dan peninggalan pada masa dari dinasti Qing dan dinasti Ming. Ya, later after this gallery. Field trip.
Kami sempat terpisah dengan adik kami, dan karena adik kami dipaksa untuk keluar di sisi pintu yang lain oleh petugas karena sudah jam tutup dari Forbidden City. Setelah berkomunikasi, kami memutuskan untuk bertemu lagi di tempat di mana waktu kami diturunkan oleh taksi atau di hampir di semua tempat di China itu ada semacam persewaan, bahkan termasuk make up dan fotografinya. Jadi di sini kita akan banyak melihat warga lokal yang berdandan dengan entah atribut atau dengan pakaian tradisional atau pakaian klasik gitu yang berjalan-jalan di kawasan pariwisata. Setelah grup kembali lengkap, kami berjalan kaki menyusuri kawasan Hutong. Ini ada kawasan warga lokal dan kami bertujuan menuju ke arah Tiananmen. Sayang sekali untuk masuk ke Tiananmen ini kita perlu book atau booking dulu di aplikasinya, bisa melalui aplikasi WeChat. Sedangkan di rombongan kami tidak semua punya aplikasi WeChat dan ada kesusahan untuk akses atau book untuk jam masuk ke Tiananmen. Tiananmen sendiri adalah kawasan terbatas atau restricted area dan tidak semua orang bisa masuk, dan di kawasan ini juga tidak semudah itu juga bisa memesan Didi atau taksi online, sehingga kami berjalan cukup jauh dari Forbidden City untuk menuju ke kawasan hotel kami yang berada di Xiamen Street. Ke tengah juga. Berjalan kaki 1 jam lebih, akhirnya kami bisa memesan Didi, dan Didi ini akan membawa kami ke Xiamen Street. Malam ini kami akan explore Xiamen Street dan juga akan makan bebek packing yang terkenal restoran bernama Quan Jude. Quan Jude ini adalah Michelin juga, dan restoran ini juga terkenal karena restoran bebek packing dan berdiri sejak 1864. Do you love China? Do you like China? Yes. When do you like more, China or Singapore? What do you like more? Okay. Quan Jude di Xiamen Street ini jaraknya sebenarnya sangat dekat dari hotel kami.
mungkin sekitar cuma 100-an meter saja. Dan kami juga cukup beruntung karena sampai di sini juga belum tutup. Padahal kami ini udah hampir jam 9 malam ya sampai ke restoran ini. Dan restoran ini berdiri pada tahun 1864. Dan atraksi yang menarik adalah ketika dia menyajikan bebek packingnya, mereka secara live itu memotongnya di depan kami. Dan di sini kami order bebek packing karena ini bebek packing yang salah satu dan saya rasa ini paling terkenal di Beijing. Bebek packing ini adalah bebek packing terenak yang pernah saya makan dan sampai hari ini walaupun sudah kembali ke Indonesia masih terbayang-bayang betapa enaknya. Akhirnya kami kembali ke hotel dan besok pagi kami akan eksplor satu tempat wisata lagi dan akan berpindah kota. Sebagian besar toko di Xiamen Street rata-rata jam 10 malam sudah tutup dan memang saatnya untuk kembali ke hotel.